Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang makalah yang kita buat ini. Yang ada 3 poin. Yang pertama itu mempelajari ilmu filsafat Islam itu berarti memasuki ilmu pemikiran yang mendasar, yang logis, menyeluruh mengenai Islam, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan saja, melainkan kita juga dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dari situlah banyak ilmuwan yang tidak puas dengan satu cabang ilmu saja, melihat fenomena terus berkembangnya ilmu filsafat hingga saat ini membuat para tokoh filosof itu mengembangkan suatu pengetahuan dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru mengenai filsafat Islam. Nah, yang kedua yaitu fakta dari Ibnu Sina ini yang dapat kita bahas, dapat menambah wawasan bagi kita, terutama untuk menyadarkan bahwa sangat banyak tokoh-tokoh muslim yang sangat diperhitungkan pada berbagai bidang keilmuan. Bahkan tidak sedikit pemikiran-pemikiran tokoh muslim ini yang dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan pengetahuan modern yang ada saat ini. Yang ketiga, Ibnu Arabi ini juga dikenal sebagai ulama besar yang banyak pengaruhnya dalam percaturan intelektualisme Islam. Ia juga memiliki sifat kehidupan yang unik, filosof besar, ahli tafsir, dan imam para filosof sufi. Tidak heran juga jika ia dikenal bukan hanya sebagai ahli dan pakar ilmu Islam, tetapi juga ahli dalam bidang astrologi. Baik, di sini ada rumusan masalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, apa sih pengaruh Ibnu Sina ini dan Ibnu Arabi dalam bidang keilmuan? Nah, yang kedua, apa saja karya-karya yang terkenal dari Ibnu Sina dan Ibnu Arabi? Yang ketiga, bagaimana pemikiran Islam, filsafat Ibnu Sina dan Ibnu Arabi? Di sini saya akan menjelaskan biografi dari 2 filsafat. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di suatu tempat yang bernama Afshana di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memiliki minat belajar yang sangat tinggi dan memberi sumbangsih tidak hanya pada ilmu kedokteran saja, melainkan beberapa ilmu lainnya, di antaranya yaitu ilmu matematika, logika, fisika, astronomi, hukum Islam, dan juga filsafat. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Dia banyak meninggalkan karya tulis, termasuk buku saku dan kumpulan suratnya. Kebanyakan berbahasa Arab, selainnya berbahasa Persia. Pada akhir hayatnya, ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal dalam usia 57 tahun. Bulan-bulan terakhir kehidupannya, ia berpakaian putih, menyedekahkan hartanya kepada fakir dan miskin, dan juga mengisi waktunya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Hatami Al-Ta'i Al-Andalusia. Beliau dilahirkan di Murcia, Spanyol Tenggara pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi. Pada tahun 578, Ibnu Arabi mulai belajar agama dengan usia yang masih muda. Beliau juga mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Ibnu Safi Al-Lakhimi. Di wilayah Islam bagian timur, dia dikenal dengan julukan Syekhul Akbar atau Dr. Maximus. Sedangkan di Spanyol sendiri dikenal dengan nama Ibnu Suraqoh. Di sini saya akan menjelaskan karya-karya dari Ibnu Sina dan Ibnu Arabi. Yang pertama itu karya dari Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri itu adalah beliau itu adalah dokter di dunia barat dan ia seorang filsuf, ilmuwan dan kehidupannya. Ia adalah seorang
jenius yang meninggalkan jejak-jejak yang tak ternilai di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada usia 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karya cemerlang dan ia menghasilkan 267 karangan. Di antaranya karya yang terpenting itu adalah karya-karya dari Ibnu Sina ini. Yang pertama ada karya Al-Shifa. Nah, latinnya itu Senatio atau penyembuhan. Ensiklopedia ini yang terdiri dari 18 jilid mengenai fisika, matematika, dan metafisika. Kitab ini juga ditulis pada waktu menjadi Menteri Syam Al-Daulah dan selesai masa Al-La'u Al-Daulah di Isfahan. Nah, yang kedua ini ada karya Al-Najah. Nah, latinnya itu Salus atau penyelamat. Nah, yang ketiga ada karya Al-Isyarah wal Antanbiha, isyarat atau peringatan. Yang keempat itu ada karya Al-Qanun fi Al-Tib. Latinnya itu kanan, merupakan puncak atau mahakarya sistematisasi Arab. Yang kelima itu ada Al-Hikmah Al-Raudiyah. Buku ini juga banyak dibicarakan orang-orang karena memuat bagian logika atau pemikiran. Nah, yang keenam itu ada Hidayah Al-Raish li Al-Mir. Karya yang ketujuh yaitu Risalah fi Al-Kalam ala Al-Nafs Al-Natikiyah. Nah, yang karya yang kedelapan itu ada Al-Mantiq Al-Masyrikiyin atau logika timur. Nah, yang kedua itu ada karya dari Ibnu Al-Arabi. Yang pertama sebuah risalah doktrin yang bersifat metafisis dan ma'rifat yang mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya, karena penguasanya yang dapat dikatakan sebagai penafsiran yang berwenang menjelaskan doktrin-doktrin esoterik atau tawasuk Islam. Ibnu Arabi ini menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku-buku ini yang paling dikenal itu adalah Fusyuh Al-Hikam. Nah, yang kedua itu ada Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dari keduanya hanya Fusyuh Al-Hikam yang diterjemahkan oleh Titus Burkhardt. Selanjutnya yaitu pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat terbagi menjadi dua, yaitu Ibnu Sina dan juga Ibnu Arabi. Yang pertama Ibnu Sina terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metafisika, yang kedua jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa terbagi menjadi tiga. Yang pertama jiwa tumbuhan, yang kedua jiwa binatang, yang ketiga jiwa manusia. Jiwa tumbuhan memiliki tiga daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Jiwa binatang memiliki dua daya, bergerak dan menangkap. Jiwa manusia memiliki satu daya, yaitu berpikir, yang bisa kita sebut dengan akal. Lalu yang ketiga yaitu kenabian. Secara umum manusia hanya melihat sesuatu dengan kasat mata, tidak mampu menyeluruh, dan juga dapat memahami secara bertahap. Berbeda dengan Nabi dapat mengetahui segala sesuatu dengan menyeluruh dan juga dengan waktu yang bersamaan. Selanjutnya Ibnu Arabi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wahdatul wujud dan yang kedua insan kamil. Wahdatul wujud ungkapan dua kata yang dimaknai wahdatul yaitu sendiri, tunggal atau kesatuan, dan wujud yaitu artinya ada. Dengan demikian wahdatul wujud adalah kesatuan wujud. Ibnu Arabi memberi ilustri tentang bagaimana hubungan antara Tuhan dan alam dalam konsep kesatuan wujudnya. Yang kedua yaitu insan kamil. Proses yang harus dilalui seseorang untuk menjadi manusia sempurna adalah berakhlak dengan Allah, yaitu berakhlak dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.